ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Ngobras. Kembali hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Tentu saja bersama saya Titi akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Dan seiring dengan perkembangan saat ini gitu ya, di era teknologi, kemudian cara kita belajar dan juga mengajar itu saat ini sudah berubah ya pendengar. Bahkan guru kalau saat ini tuh tidak hanya berperan sebagai pendidik di kelas, tapi juga saat ini mereka juga bertransformasi menjadi kreator konten yang inovatif, kemudian juga kreatif gitu ya, memanfaatkan platform digital untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, kemudian interaktif juga dan juga mudah diakses oleh siswa. Nah, kali ini kita akan berbincang tentu saja di Ngobras, kita akan membicarakan mengenai guru sebagai konten kreator pendidikan di era milenial ya pendengar. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mereka menghadapi atau menggabungkan kecintaan mereka pada mengajar dengan kreativitas dalam membuat konten, dan apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh mereka gitu ya, dan bagaimana cara mereka juga memanfaatkan media sosial untuk dibuat sebagai konten kreator gitu ya, mereka sebagai konten kreator khususnya, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nanti kita akan membahasnya pendengar di Ngobras. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar, masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah pendengar, kali ini atau malam hari ini kita sudah bersama dengan guru sebagai konten kreator pendidikan di era milenial. Ada Bapak Ahmad Said Hidayat dan juga Bapak Ali Harsojo ya sebagai guru konten kreator. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Mungkin agak dekat dengan mikrofon ya biar suaranya terdengar kalau merdu semuanya. Kabar baik, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya panggilnya Bapak atau Mas atau gimana nih? Karena dua-duanya sama-sama pendidik. Kayaknya Bapak guru aja ya. Boleh. Oke. Nah, Bapak sebagai guru pasti juga punya banyak ini ya, tantangan gitu ya. Apalagi sekarang kan di era digitalisasi gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan yang namanya digital. Terus juga kita dituntut untuk jadi konten kreator gitu ya kan. Bisa dibilang ini pekerjaan yang baru dan menjadi hal yang harus dilakukan gitu di era saat ini. Nah, seperti apa nih atau bagaimana nih bapak-bapak ini menghadapinya saat ini? Mungkin dengan Pak Ali atau Enggak apa-apa saya ya. Bapak Ali. Oke. Jadi perkenalkan saya Ali
Harsojo, ngajar di SDN Pajagalan 2 Sumenep. Nah, saya merupakan salah satu pengurus dari GKK Jawa Timur, Guru Kreator Konten Jawa Timur, di mana GKK itu mendidik guru-guru, Mbak, ya. Iya. Menjadi kreatif bagaimana konten-kontennya itu memuat pendidikan yang bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Jadi kami mengintegrasikan pendidikan itu disebarluaskan di media sosial secara positif melalui forum GKK itu dalam bermedia sosial. Itu dari saya. Kalau di Kabupaten Sumenep sendiri sebenarnya GKK ini sudah sejak kapan nih? Mungkin bisa dijawab sama Pak Dayat juga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Syed Hidayat. Saya menjadi kepala sekolah sih sebenarnya. Oh, oke. Iya. Bapak kepala sekolah sebenarnya ya. Tapi masih muda ya. Ya, saya 1 tahun sudah oke. sudah 1 tahun menjadi kepala Menjabat ya. sekolah. Iya, sebelumnya saya menjadi guru di SDN Pangarangan 3 seperti itu. Luar biasa, sudah jenjang karirnya sudah semakin meningkat ya Pak ya. Sebenarnya fenomena guru kreator konten ini sebenarnya saya terinspirasi dari murid ya. Iya. Karena murid itu kan kebanyakan kan itu sudah zamannya itu sekarang kan sudah berbeda. Saya juga terinspirasi dari apa yang dikuotkan sama Ki Hajar Dewantoro. Karena Ki Hajar Dewantoro didiklah, maksudnya pendidikan itu mendidik sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi sekarang zamannya sudah digitalisasi, maka saya ikut seperti itu. Ikut ketimbang anak-anak itu lebih ngefansnya sama orang-orang luar seperti K-pop Korea, lebih baik saya masuk di dalamnya, anak-anak ngefansnya pada gurunya. Seperti itu. Setuju. Nah, kalau di guru konten kreator ini sebenarnya itu sudah sejak kapan hadir di Kabupaten Sumenep? Karena kan kalau Pak Ali tadi sudah di Jawa Timur ya, khusus di Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau di Kabupaten Sumenep sendiri sudah sejak kapan? Awalnya di sini pada tahun 2000, kalau nggak salah pada tahun 2023 itu kementerian pada saat itu mengumpulkan kami ke Jakarta, para guru konten kreator itu yang nantinya yang diundang itu bisa mengkampanyekan praktik-praktik baik yang secara masif yang nantinya bisa terinspirasi dari guru-guru kreator konten kepada guru-guru yang lain. Itu GKKI dulunya. Nah, alhamdulillah mendapatkan vibes yang positif ya dari beberapa daerah. Akhirnya bermunculan beberapa provinsi di berbagai wilayah di provinsi Indonesia untuk juga mendirikan GKK Jawa Timur, cabang lah seperti itu. Dan baru dirilis di GKK Jawa Timur itu yang tahun yang kemarin 2024 ya, seleksi itu dapat seleksi. Oh, ada seleksinya ya, juga. Seleksinya. Oh, oke. Jadi ada beberapa itu ya yang menyelenggarakan itu langsung BBGP Jawa Timur gitu loh. Dan ada beberapa ribuan pendaftar yang terpilih 100 dan yang untuk Kabupaten Sumenep hanya 2. Saya dan Pak Ali, dan kebetulan di dalam dalam acara itu Pak Ali itu ditunjuk sebagai kepala divisi pelatihan ya Pak Ali ya, dan saya itu kepala divisi penerangan. Kalau Pak Ali itu yang mengurus pelatihan, kalau saya itu adalah polisinya polisi. Artinya saya yang mengkontrol bagaimana itu GKK itu membuat konten yang baik. Kalau misalnya ada miskonsepsi, saya yang negur. Kalau misalnya ada yang yang kurang pantas, saya yang kasih SP seperti itu. Oh, jadi memang sudah ada gitu di tahun 2024 untuk GKK di Kabupaten Sumenep gitu ya. Nah, kan ada tesnya nih. Untuk masuk ada tesnya gitu kan. Nah, untuk jadi GKK sebenarnya apa yang jadi tantangan untuk anda ini nih bapak-bapak? Sebenarnya gini ya, bukan tes lah kalau menurut saya. Tapi prosedurnya gini, di tahun 2024 itu BBGP Provinsi Jawa Timur itu mengadakan pengumuman atau ya bagaimana
rekrutmen guru kreator konten Jawa Timur. Ya. Yang mana di tingkat provinsi pembinanya langsung kepala BBGP Provinsi Jawa Timur. Jadi setelah surat edaran pengumuman itu diedarkan di media sosial Instagram BBGP, kemudian kita semua mendaftar, termasuk dari Sumeneb mungkin puluhan ratusan ya, seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur yang daftar pada saat itu 2.448 guru. Wow, Tetapi yang lolos itu 100 orang dari Sumeneb, cuma kami berdua. Nah ternyata kita baru tahu bahwa konten yang dilihat itu murni mengampanyekan pendidikan secara masif dan positif, mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan, serta menyebarluaskan ya kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi, kemudian praktik baik kepada semua guru. Jadi kontennya itu saja, jadi nature-nya atau jenisnya itu saja, tidak campur baur dengan konten yang lain. Maka konten kami dilihat oleh tim penilai adalah konten yang konsisten di bidang pendidikan. Oh oke, Itu. Istilahnya mendidik gitu Mendidik. ya. Kontennya mendidik, bukan konten-konten yang joget-joget gitu Nah ya itu, Pak ya. itu makanya di GKK Jawa Timur setelah kami dikumpulkan 100 orang, maka dibentuklah kepengurusan tingkat provinsi Jawa Timur, salah satunya Pak Dayat dan saya terpilih sebagai pengurus. Nah kemudian di situ kita punya kode etik di dalam konten, sehingga tidak semua konten bisa kita lakukan, tetapi ada Pak polisi yang kontrol ini jangan, tidak boleh. Dan yang terpenting dalam kita konten itu harus A1, bersumber dari data yang valid dari pemerintah, kementerian, Kemenak, BBGP dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau Pak Dayat juga sebagai polisi ini ya, GKK gitu kan, konten kreator, guru konten kreator. Sebenarnya konten-konten kalau di guru-guru di Kabupaten Sumeneb sendiri sudah meningkatkah atau seperti apa nih Pak Dayat? Ya. Jadi sebenarnya gini, rata-rata hampir bukan rata-rata ya, semua guru itu sebenarnya itu sudah punya HP. Yap. Ya 100% itu sudah punya HP yang dalam tanda kutip HP Android seperti itu. Dan juga apalagi sekarang kan sudah SIC ya, SIC itu sudah absennya itu sudah pakai HP. Jadi apapun itu tidak ada alasan, semua guru di Sumeneb itu sebenarnya sudah pakai HP Android. Dan juga saya melihat sebenarnya guru-guru di Sumeneb ini kreatif seperti itu. Saya lihat juga teman-teman di status WA itu membagikan seperti itu kan, membagikan praktik mengajarnya di status WA pribadinya. Kemudian kalau misalnya lagi rapat, kalau misalnya lagi curhat dengan kepala sekolah dan lain sebagainya, semua kegiatannya itu didokumentasikan dan dipublikasikan di WA-nya sendiri. Hanya dari beberapa suara, artinya dari beberapa rekan-rekan guru satu Kabupaten Sumeneb itu banyak yang suaranya itu pengen juga gitu Ibu, pengen juga. Kenapa? Karena pengen masif juga, berdampaknya lebih masif lagi. Maka dari itu ini Pak Ali sebagai divisi pelatihan yang kemarin itu menampung suara-suara dari rekan-rekan guru Sumeneb, akhirnya mengundang ya Pak Ali ya, mengundang rekan-rekan guru yang ingin menjadi guru kreator konten dengan tanda kutip kreator kontennya itu berbobot sesuai algoritma, kemudian bagaimana menciptakan hooknya sehingga terkesan lebih profesional, tidak abal-abal. Maka yang hari Sabtu kemarin atas permintaan dari beberapa banyak rekan guru. Bukan beberapa guru, banyak guru. Karena di Kabupaten Sumeneb bisa dibilang guru di Kabupaten Sumeneb banyak gitu. Jadi ya hari Sabtu kemarin ya Pak Ali sebagai divisi pelatihan memberikan pelatihan ke beberapa guru untuk menciptakan konten yang tidak hanya sekedar konten tapi juga mempunyai edukasi, kemudian lebih berdampak kepada masyarakat luas tentunya. Seperti itu. Tadi juga sedikit dijelaskan sama Pak Ali tentang kode etik. Sebenarnya kalau misalnya bikin konten pendidikan, kode etik apa nih yang ini juga jadi harus diperhatikan gitu ya oleh guru-guru yang mungkin juga nonton gitu. Kode etik yang seperti apa nih Pak Ali? Saya contoh real aja Pak ya. Misal
ada guru sedang mengajar, sekaligus dia live di TikTok. Yap. Pertanyaannya, itu ngajar apa live, Mbak? Nah, kadang-kadang kita lupa ya, di jam kerja, Yap. di jam ngajar, masih TikTok kan ya. Iya. Kemudian kadang-kadang pada saat rapat pun kadang sempat TikTokan. Nah, ini sebenarnya tanda kutip melanggar kode etik yang disampaikan Pak Dayat tadi. Itu contoh salah satu ya. Nomor 2, ketika guru mohon maaf yang disampaikan panjenengan tadi joget-joget tidak pada tempatnya, tetapi dia masih mengatasnamakan guru. Kan menurut kita adat ketimuran masih kurang ya. Walaupun itu akunnya sendiri, media sosialnya sendiri, tapi kan yang melihat ini publik. Yap. Umum, apalagi murid-muridnya yang lihat. Bagaimana kalau muridnya yang menirukan gitu ya Pak ya? Bu guru saya viral nih, ini dan lain sebagainya. Nah, kita akan meluruskan bahwa ngonten itu boleh, hak setiap orang ya. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai guru, mari kita mengonten, mengkampanyekan pendidikan praktik baik, regulasi, kemudian di situ ada hal-hal yang bermanfaat. Itu yang kita kampanyekan kepada guru-guru gitu loh. Oke, jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Makanya ada polisi GKK-nya ya. Sejauh ini antusias dari guru-guru yang ingin bergabung juga di GKK ini tuh banyakkah, atau kemarin saat pelatihan ada hampir berapa? 100 orang. Wow. Hampir 100 orang itu ternyata semuanya mempraktikkan yang disampaikan Pak Dayat tentang konsep teknik mengonten. Jadi konten itu bukan hanya sekedar sebar foto, sebar video, tetapi ada strukturnya. Mulai dari open, mulai dari hook, mulai dari isi, mulai dari sampai CTA. Jadi ada strukturnya walaupun 1 menit. Nah, ini yang saya kita juga harus belajar nih siap, kayaknya sama Wali. Siap. Memang harus diperhatikan ya. Betul. Oke, tantangan menjadi polisi GKK nih Pak Dayat, ada juga nggak sih yang mungkin kena SP lah atau kena ini ya istilahnya kenapa sih? Kena apa sih monitoring gitu dari Pak Dayat? Ya, sebenarnya saya juga gimana ya kalau misalnya dibilang sama teman-teman saya adalah polisinya GKK. Ya, sebenarnya itu sebutan polisinya GKK itu sebenarnya dari teman-teman, dari juga Pak Ali gitu loh sebenarnya. Tapi saya tidak menyebutnya itu polisinya GKK, cuman saya hanya mitra saja. Artinya mitra ataupun pengawas ataupun apa ya? Fungsi kontrol lah. Ya, fungsi kontrol, function di dalam sebuah komunitas. Nah, tantangannya itu yang pertama, saya selalu mengkampanyekan nilai-nilai GKK itu. Jadi nilai-nilai GKK itu dikampanyekan setiap momen. Ya, jadi kan di divisi penerangan itu selain saya mengontrol setiap postingan, saya juga membuat program tentang apa yang akan diposting pada setiap bulan, seperti itu. Ini dikampanyekan, misalnya pada hari ini, misalnya kita bulan Ramadan, yuk kita bulan Ramadan, ini alurnya, ayo kita kampanyekan sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada yang storytelling, ada yang ngaji, desain grafis dan lain sebagainya sesuai dengan passion-passionnya. Mungkin bulan April ada mungkin makan MBG. MBG misalnya program itu, ayo kita kampanyekan program-program pemerintah yang dalam tanda kutip itu nuansanya tentunya pastinya dengan nuansa yang positif seperti itu. Itu yang pertama. Jadi untuk melatih kesadaran teman-teman itu tetap tetap pada regulasinya pada gitu ya. rel nilai-nilai GKK itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya tantangannya itu terkadang sulit ya membedakan mana sih ini yang benar-benar melanggar nilai-nilai GKK atau tidak melanggar, karena memang abu-abu. Iya benar. Ada ini saya masa joget-joget, saya kan guru seni tari gitu kan. Iya. Karena kan kalau guru kan bermacam-macam, ada yang di bidang matematika misalnya, ada yang di bidang seni rupa gitu kan.
Nah itu bagaimana? Ya, jadi saya kan seni tari. Terus kalau saya ngonten nggak dengan passion saya dengan seni tari, ya bagaimana? Jadi saya rembuk dengan rekan-rekan rekan-rekan Guru gitu ya. Dia apa namanya, panitia ya, bukan panitia, pengurus gitu ya. Pengurus GKK, bagaimana ini definisi daripada joget seperti itu ya. Jadi saya di divisi penerangan itu saya rembuk lah istilahnya, bagaimana kita mengartikan definisi joget-joget itu apa, definisi yang tidak bermoral itu apa, karena definisi joget-joget dengan tari itu kayaknya tipis seperti itu. Lebih memberikan edukasi gitu ya. Kalau misalnya ada unsur dari tari itu, misalnya ada edukasi dan tidak mungkin dalam tanda kutip itu masih menjaga kesopanan, ya itu mungkin bisa masuk di konten kreatornya gitu kan. Dari satu konten gitu. Iya betul. Mas, sejauh ini tantangan dari Pak Ali ini sebagai yang lebih tepatnya yang di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb sebagai perwakilan dari Jawa Timur gitu. Apa nih tantangannya nih Pak Ali sebagai GKK-nya gitu ya? Sebenarnya begini ya. Jadi kalau di GKK itu kan ada penerangan. Penerangan ini punya program. Misalnya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai karakter. Ayo sepekan ngonten tentang 7 kebiasaan. Maka se-Jawa Timur kontennya itu. Nah, jadi kita diarahkan seragam. Walaupun dengan teknik yang berbeda, dengan dengan storytelling, cerita, dengan infografis dan lain sebagainya, terserah, dengan video terserah. Yang penting materinya itu enaknya. Nah, tantangan yang saya hadapi masih ada ya, guru-guru yang mendahulukan viralnya daripada pendidikannya. Ingin dia disebut sebagai guru yang banyak followernya, hingga ratusan ribu misalnya ya, hingga sekian. Tetapi mereka berkunjung dia karena dia viral melakukan kegiatan yang unik, misalnya ya siaran atau video yang unik katakanlah ya. Dia guru ya. Sehingga nilai-nilai pendidikannya itu menjadi sedikit daripada konten yang unik tadi. Tujuannya apa? Karena memang tujuannya dia viral, ingin mendapatkan follower gitu ya. Nah, tantangannya bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa pendidikan yang justru lebih penting untuk dikampanyekan maksudnya. Ini tantangan tersendiri. Ada beberapa guru yang curhat WA, ya Pak, saya sudah mulai mengikuti. Ada loh, itu kan terserah saya. Nah, ini yang repot. Nah, ini kan privasi, udah kembali ke personal kan repot. Nah, ya udah. Itu tantangan kita yang paling berat kayaknya ada tantangan-tantangan tersendiri ya untuk menjadi guru konten kreator pendidikan gitu ya Pak, apalagi di era saat ini. Oke, nanti kita akan balik nih pendengar, kita akan kembali lagi, sepertinya seru ya obrolan di Ngobras. Nanti kita akan kembali bersama Pak Dayat dan juga Pak Ali, jadi pastikan Anda tetap stay tune. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar,
pendengar, masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, obrolan kita malam hari ini seru sekali ya, berkaitan dengan guru konten kreator pendidikan di era milenial. Sepertinya bukan hanya era milenial, tapi era digitalisasi juga iya ya pendengar ya. Baik, kita masih bersama Pak Ali dan juga Pak Dayat nih sebagai perwakilan dari guru konten kreator ya pendengar. Tadi banyak sekali hal yang kita bahas mengenai bagaimana kode etiknya membuat konten, kemudian juga bagaimana menjadi konten kreator pendidikan gitu. Karena memang tidak segampang itu ya Pak ya jadi konten kreator. Oke, ada program-program apa nih yang akan dilakukan untuk ke depan untuk guru konten kreator ini nih Pak? Baik, Mbak, saya sebagai Kepala Divisi Pelatihan yang merancang program GKK Provinsi Jawa Timur. Ya. Dalam waktu dekat, sahabat kita akan mengadakan dua hal. Yang pertama adalah workshop ataupun seminar tentang menjadi guru kreator produktif. Tingkat Provinsi Jawa Timur sudah dikonsolidasikan dengan BBKP pembina kami. Jadi di sana kita akan mendapatkan materi bagaimana menjadi guru kreator konten yang produktif, etika bermedia sosial, teknik dan konten yang tepat dan lain sebagainya. Di mana pematerinya juga ada dari BBGP, dari senior-senior kami dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kemungkinan tahun 2025 ini ada rekrutmen kembali insya Allah Pak Dayat ya untuk guru kreator konten tingkat provinsi. Nah, dari provinsi dari kepengurusan provinsi sebenarnya saya ditunjuk sebagai koordinator guru kreator konten Sumeneb, Mbak. Jadi saya juga mengkoordinasikan di Sumeneb. Setelah acara kemarin kita kemungkinan akan segera merekrut kepengurusan untuk GKK Sumeneb ya, untuk memperkuat jaringan di Sumeneb agar bisa mengkampanyekan ke guru-guru di Kabupaten Sumeneb untuk bisa ngonten sesuai dengan harapan tadi. Oh oke. Jadi banyak program-program yang sudah direncanakan gitu ya. Sudah diagendakan gitu. Oke, baik. Kalau bapak-bapak ini kan guru, terus juga ada yang kepala sekolah gitu kan. Membagi kegiatan dengan guru konten ini tuh seperti apa? Sedangkan kan kegiatannya banyak nih di guru konten juga, di guru konten kreator gitu sebagai guru konten kreator. Bagaimana cara membaginya? Mungkin saya dulu aja. Ya. Jadi selain konten di media sosial seperti TikTok dan Instagram, saya sebenarnya menulis artikel ya di beberapa media sosial dan platform. Saya juga sering menulis di rri.co.id di sini artikelnya. Kemudian saya di website Pak Gurupedia, di Melintas ID, di kompas.com. Jadi bagaimana caranya? Pagi setelah subuh di sekolah saya sampai pukul 6 saya menulis 30 menit. Kemudian lepas pukul 2 atau pukul 14 siang saya mulai buat siaran di YouTube saya, YouTube Pak Gurupedia kan. Kemudian setelah itu baru TikTok dan Instagram. Pulang sekolah saya biasanya pukul 4 sampai pukul 5 sore baru sampai rumah. Nah, setelah sholat Isya saya sediakan waktu untuk menulis di blog atau website yang lain. Nah, itu rutinitas kita. Jadi tidak pernah ya di jam sekolah itu atau apalagi di dalam kelas kita membuat konten atau ngedit, apalagi live ya. Karena Kepala Dinas Pendidikan sendiri sudah mengisyaratkan ketika mengajar HP sudah harus di meja, anak-anak tidak boleh bawa perangkat itu. Iya, kalau misalnya memang ada yang seperti itu, apakah ada SP nih untuk mereka-mereka yang misalnya lagi mengajar sambil ngonten? Nah itu bagaimana nih? Mungkin Pak Dayat nih tugasnya ya kan? Nah gimana Pak Dayat kalau memang ada yang seperti itu nih Pak Dayat? Ya betul. Sebenarnya untuk sampai detik ini itu saya masih belum mengeluarkan SP terkait dengan double job ya, anggaplah double job sebagai konten kreator dan juga pendidik gitu ya.
Jadi kayaknya teman-teman GKK itu paham sama fungsinya, sama fungsi guru dan juga sama fungsi konten kreator. Tapi saya juga walaupun masih belum, untuk saat ini masih belum ada, saya melihatnya itu masih belum ada. Tapi saya sebagai divisi penerangan ya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bukan mengingatkan mengkampanyekan istilahnya. Mungkin rekan-rekan sudah ingat mungkin ngelihat WA atau ngelihat Pak Dayat, oh iya kontennya harus begini gitu ya. Jadi saya selalu mengkampanyekan, artinya ketika sudah masuk di area sekolah, fokuslah sama tugas pokok dan fungsinya, seperti itu. Dan kalau misalnya untuk guru kreator kontennya itu kan sebenarnya sudah melekat pada diri kita masing-masing. Jadi utamakan dulu tugas dan pokok fungsinya sebagai gurunya, seperti itu. Ya, ada nggak ditemukan di Kabupaten Sumeneb Pak Dayat yang waktu ngajar terus masih live? Masih live. Saya tidak masuk ke ranah itu, maksudnya secara umum saya tidak mengontrol ke ranah itu. Saya hanya mengontrol yang 100 orang yang di GKK Jawa Timur. Oh, oke. Termasuk Pak Ali ini yang saya kontrol juga. Karena sepertinya kegiatannya Pak Ali banyak ya, jadi harus dikontrol ya Pak Ali. Pokoknya kami gini, jadi yang 100 orang GKK itu kan ada grupnya. Jadi setiap hari rame itu, jadi konten ini, Pak Dayat membaca ini, membaca itu kan. Nah tugasnya Pak Dayat adalah mengontrol kami. Guru-guru yang terlepas di luar itu mereka punya hak privasi ya. Cuma melalui konten-konten kami kita mengingatkan ya bahwa guru konten kreator seperti ini. Syukur-syukur mereka melihat siaran atau isi dari kampanye kami ya, jadi memahami. Untuk negor langsung ke orang lain kan tidak mungkin Mbak, karena bukan kapasitas kita juga. Benar. Oke, jadi yang masuk di GKK ini dulu ya, yang menjadi prioritas utamanya dulu. Jadi kami adalah pilot project, contoh konten-kontennya seperti apa, polisinya Pak Dayat. Jadi ada tambahan dikit, tidak hanya mengontrol sebenarnya, tidak hanya mengontrol konten, tapi di divisi penerangan ini mengontrol juga atau membaca atau meresum semua komentar-komentar yang ada di dalam kolom komentar rekan-rekan, apakah itu banyak reaksi positifnya ataupun juga reaksi negatifnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya setiap bulan di divisi penerangan itu selalu dilaporkan kepada rekan-rekan ini, misalnya sepekan kita kampanyekan 7 hari makan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu kan, seperti itu. Setelah itu kami dengan tim di divisi itu meresum semuanya segala komentar, kemudian dilaporkan ini komentarnya berapa, view-nya berapa, terus tingkat produktivitasnya berapa, berdampaknya berapa persen, kemudian respon negatifnya itu berapa persen, respon positifnya itu berapa persen, sampai pada kesimpulan ini harus seperti ini harus seperti itu. Jadi ada refleksi setelah 7 program sepekan itu. Jadi memang banyak sekali konten-konten positif yang juga harus dikerjakan oleh GKK ini gitu ya. Modelnya dianalisis, direfleksi, evaluasi, kemudian ditindaklanjut. Ini keluarnya dari saya, dari divisi penerangan. Oke. Masih mau merekrut lagi nggak nih? Kan masih 100 guru nih. Makanya ada program kami 2025 dengan petunjuk BBGP nanti kita akan terus merekrut sebanyak-banyaknya guru kreator konten di Jawa Timur. Terlebih lagi nanti di Sumeneb seperti yang saya katakan tadi, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kita akan mengumpulkan hasil pelatihan guru kreator konten ini untuk kita rekrut jadi pengurus di Kabupaten Sumeneb. Kemudian kita besarkanlah untuk mengkampanyekan itu. Ini harapan mudah-mudahan benar-benar terjadi. Dan juga mudah-mudahan antusias dari para guru-guru juga menjadi hal yang utama gitu ya. Karena kan nggak mungkin di era digitalisasi seperti saat ini kita
terbelakang gitu ya, harus yang terdepan gitu. Jadi up to date, bukan hanya siswa-siswinya yang up to date, tapi sebagai guru juga harus up to date dan juga bisa jadi konten kreator juga gitu. Dan seperti tadi yang juga dibilang sama Pak Dayat, nggak harus nggak harus dari K-pop atau dari luar negeri yang jadi favorit murid-muridnya gitu. Gurunya pun juga sebenarnya bisa jadi idola dari mereka gitu. Dan ya tergantung dari cara gurunya yang membuat konten. Benar. Oke, sejauh ini, nah mungkin yang terakhir sejauh ini apa yang juga diharapkan oleh GKK Kabupaten Sumeneb gitu ya ke depannya, apakah nanti akan ada program-program khusus lainnya? Kalau di nanti ini kan akan berlanjut di bulan Ramadan, ada program khusus apa nih? Ya mungkin ini juga akan jadi tontonan untuk siswa-siswi nanti pada saat libur gitu Pak. Benar. Jadi gini, jadi di Sumeneb insya Allah saya berharap ya guru-guru kita di Sumeneb, ayo kita dengan keilmuan di dunia pendidikan, materinya sangat banyak Pak ya, mulai dari regulasi, kebijakan, kemudian pembelajaran, inovasi, media pembelajaran, ini semua bisa dipublikasikan ya, bisa dikampanyekan. Sangat banyak konten di bahan konten yang bisa dilakukan di dunia pendidikan. Nah, saya berharap guru-guru Sumeneb ayo menjemput apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dilanjutkan kepada masyarakat, memberikan pemahaman. Tentu saja harus dari informasi yang A1 yang akurat gitu ya. Jadi bukan informasi dari katanya ke katanya, dari sumber yang kredibel, maksud saya seperti itu. Nah, kemudian program di bulan Ramadan, insya Allah konten-konten kita mengajak kepada guru tetap bernuansa karakter Ramadan ya. Misalnya mungkin nanti kita memberikan bimbingan kepada siswa, program kegiatan Ramadan, tadarus di sekolah, kemudian ada mungkin di sekolah ada pedacil, kemudian kreativitas membuat kartu lebaran. Nah, ini semuanya kan bisa dikontenkan ya. Sehingga benar. kreativitas itu tidak dinikmati di sebuah sekolah, tetapi bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan guru dan siswa yang lain. Ini untuk Ramadan. Oke. Kalau dari Pak Dayat apa nih? Sebenarnya apa yang sudah diutarakan sama Pak Ali itu sebenarnya sudah direncanakan di GKK Jawa Timur ya. Sehingga program-program nantinya itu bisa berdampak pada guru-guru. Dan untuk divisi penerangan itu nantinya program rencananya itu tidak hanya ke guru tapi kepada para orang tua. Karena memang saya berharap di sini nantinya GKK Jawa Timur baik pun juga di Sumeneb yang nantinya akan menjadi GKK beneran, calon-calon para GKK itu ada naisi atau ada jenis konten yang lebih variatif. Artinya seperti ini. Ada konten kreator, harapan saya itu yang menyasar pada siswa. Ada konten kreator yang menyasar pada guru. Ada yang konten kreator yang menyasar pada orang tua, parentingnya, seperti itu ya. Sama dengan di TikTok saya. Di TikTok saya itu kan macam-macam kan saya di platform. Kalau di YouTube saya itu kan platformnya di media pembelajaran, ya seperti itu, media pembelajaran sama regulasi. Kalau di TikTok itu regulasi dengan parenting, ya. Jadi bagaimana caranya anak itu menghadapi puasa, seperti itu ya. Dan bagaimana caranya kalau misalnya ketika anak nggak kuat di tengah hari ketika berpuasa, jadi secara psikologi itu seperti apa itu dijelaskan di TikTok saya. Harapan saya nantinya untuk Sumeneb sendiri para guru-guru konten kreator itu mempunyai jenis-jenis konten yang dalam tanda kutip itu bervariasi, tidak hanya menyasar pada siswa, guru dan stakeholder di sekolah, tapi lebih ke ranahnya lebih luas seperti itu, siswa, paman ataupun siapapun yang mendengar itu bisa. Jadi seperti itu. Artinya pendidikan, pengennya saya itu nanti di bulan Ramadan itu pengennya pendidikan itu tidak hanya ruang lingkup sekolah, tapi dimanapun itu adalah area pendidikan. Mudah-mudahan apapun juga yang dilakukan oleh guru konten kreator pendidikan khususnya di Kabupaten Sumeneb gitu ya Pak ya, yang ada sekarang udah mulai ratusan, nanti bisa ribuan gitu ya.
guru konten kreator pendidikan. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi konten-konten yang bisa mendidik khususnya anak-anak di Kabupaten Sumeneb. Mungkin bukan hanya dari Kabupaten Sumeneb, tapi di luar Kabupaten Sumeneb sampai mungkin bisa mendunia. Amin. Mudah-mudahan saja. Terima kasih untuk Pak Dayat dan juga Pak Ali sudah berbagi pengalaman juga bagaimana menjadi guru konten kreator pendidikan yang baik gitu kan. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi konten-konten yang bervariasi yang bisa ditonton dan juga bermanfaat untuk siswa-siswi tentu saja. Oke, nah pastinya senang sekali bisa ngobrol bersama Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kita melalui channel YouTube RRI Sumeneb.net ataupun juga melalui RRI Digital dan juga di 101,3 MHz. Dan tentu saja Ngobras sampai di sini dulu. Jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.